Ja'a ila Abi Hanifah. Ada seseorang itu pergi ke Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi itu adalah imam mazhab. Ya, di antaranya ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ya, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Nah, ini ada orang pergi ke Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi ini terkenal sebagai ulama besar, ulama yang ahli fikih, ulama yang ahli ibadah. Kemudian setiap harinya Imam Hanafi ini kedatangan orang-orang yang tanya tentang ibadah, yang tanya tentang fikih, yang tanya tentang macam-macam ibadah. Dan suatu ketika kok ada orang datang, ya, orang datang, fasyaka lahu annahu dafana malan fi maudin wala yadhkuru. Orang itu datang, kemudian dia tidak tanya masalah agama, dia tidak tanya masalah ibadah, tetapi apa? Dia ngomong sama Abu Hanifah, sama Imam Hanafi, wahai imam, saya itu punya uang, punya banyak uang, tapi saya itu kok lupa saya itu naruh di mana. Jadi menurut jenengan itu uang saya itu ada di mana? Jadi kira Imam Hanifah itu, Imam Abu Hanifah itu dukun, gitu. Dikira kalau kiai itu bisa semuanya. Nah, kalau sekarang kan seperti itu, kiai itu segalanya ditanya gitu. Kalau misalkan ada permasalahan tanya sama ulama. Kalau misalkan macam-macam, ngadu macam-macam, nggak punya uang ngadu sama ulama. Seperti itu. Nah, ini adalah orang apa, dia uangnya lupa naruh di mana, nggak ingat-ingat, kemudian dia tanya sama Abu Hanifah, Imam Hanafi, ini di mana nih uang saya Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, jenengan tahu apa enggak? Wah, kata Abu Hanifah, laisa hadza fiqhan. Wah, ini bukan masalah fikih, ini bukan masalah ibadah ini. Tapi saya akan memberikan solusi buat kamu. Ilhab fasholli al-lailah ila al-ghadar. Pergilah kamu, kemudian kamu sholat malam ini, sholat yang khusyuk, kalau perlu kamu sampai pagi sholat, kata Imam Hanafi tadi. Kemudian orang itu kemudian pergi, kemudian dia sholat dengan khusyuk lah. Kemudian enggak lama setelah itu, kemudian dia datang lagi kepada Imam Hanafi. Lah, kok datang lagi? Iya Imam, sudah ketemu uangnya. Dan kok bisa ketemu? Ya, saya tadi jenengan nyuruh saya sholat dari malam kalau bisa sampai pagi. Ternyata setelah saya sholat cuma beberapa rakaat, ternyata saya ingat uang saya ada di mana. Saya ingat uang saya ada di mana. Ternyata ketika tengah-tengah sholat dia ingat uangnya keselip. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Imam Abu Hanifah berkata, qad alimtu anna syaitana la yad'uka bis-sholihati hatta tasbur. Karena itu aku tahu kalau setan itu tidak akan membiarkanmu khusyuk. Karena itu setan yang ngasih tahu uangmu ada di mana. Ya, setan yang ngasih tahu uangmu ada di mana. Jadi Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang boten. Kalau kita ini sholat, pas di tengah-tengah sholat, barang-barang yang hilang itu ingat, gitu. Nanti yang boten. Nah, itu yang ngasih tahu setan, Bapak Ibu. Yang ngasih tahu nih setan. Kata Imam Hanifah itu setan yang ngasih tahu. Kalau misalkan barang-barang jenengan, duit jenengan hilang, kemudian sholat, di tengah-tengah sholat kok ingat, itu setan yang ngasih tahu. Kenapa? Setan itu nggak rela kalau ada orang itu sholat khusyuk, karena itu diingati yang hilang-hilang itu di dalam sholat. Karena berarti setan itu baik ya. Ya, api apa buatan setan itu? Berarti jenengan kalau misalkan hilang, barangnya jenengan hilang, kemudian sholat, kemudian ingat itu adalah dari setan, berarti jenengan masuk surga kepada setan. Iya, dia betul. Ini dilema ini, masuk surga kepada setan, ini setan membusuk ini. Tapi nyatanya setan yang ngasih tahu.